Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Ridwan Kamil on the way ke Jakarta. Apakah Kaisang siap mendampingi? Saya ke Pak Ridwan kembali nih. Pak Ridwan, tadi Anda sebut tidak bisa lepas dari suara Jokowi, tidak bisa lepas dari Jokowi. Ini maksudnya penempatan nama RK yang nantinya kemungkinan besar dipasangkan dengan Kaisang atas perintah dari Pak Jokowi? Bukan, ini adalah hasil diskusi rapat di KIM. Nah, KIM itu Koalisi Indonesia Maju itu memang Pak Jokowi diminta sebagai advisor. Jadi kan sering pertemuan-pertemuan, nah Pak Jokowi diajak. Tapi keputusan tetap ada di partai-partai karena forum KIM ini kan baru informal kan dia. Jadi bukan bentuk partai. Tapi kita lihat ya ke depan Bang Rey, di Malaysia itu ada namanya UMNO. UMNO itu gabungan daripada partai-partai ya. Ya. Nah, itu. Nah, Golkar pun kalau bicara Golkar zaman tahun 64 itu adalah gabungan, sekber Golkar itu ada gabungan. Nah, saya melihat bahwa ke depan memang harus ada penyederhanaan partai politik, Bang Ray. Kalau kita bisa begitu banyak, itu tidak akan terjadi yang namanya. Tapi gini Pak Ridwan, ini kan Mas Kaisang sempat membicarakan bahwa tunggu saja bulan Agustus. Dan bulan Agustus langsung terungkap seperti ini. Apakah ini memang sudah direncanakan sejak awal-awal persiapan untuk iya dong. Pilkada? Kan kita mencapai sesuatu itu kan harus ada perencanaan. Kita memang sudah merencanakan Ridwan RK, yaitu Ridwan Kamil dan Kaisang. Jadi ya tetap Ridwan Kaisang RK itu. Itu memang perencanaan kita, tapi kan harus kita uji. Kita uji dulu ke lapangan. Nah, kita munculkanlah yang namanya Aba Alun, ya kan, Yusuf Hamka sebagai jeda. Kita lihat semuanya itu. Nah, di akhir ini kita melihat bahwa harus sudah membuat keputusan. Kita kembali ke skenario awal. Skenario awalnya Pak RK, yaitu Ridwan Kaisang. Nah, tinggal kita dalam waktu seminggu 2 minggu ini kita finalisasi saja. Jadi memang sudah skenario sejak awal RK, Ridwan Kaisang. Gimana Bang Rey? Ridwan Kaisang. Bagaimana Bang Rey? Iya, itu kan yang lagi-lagi saya sebut skenario nggak masuk akal itu, karena kenyataannya RK kan nggak naik-naik suaranya. Kaisang juga nggak naik-naik suaranya kan. RK di angka 10 ditopang oleh Kaisang 5%, masih 15%, setengah dari perolehan suaranya Ahok. Gitu. Padahal Ahok itu juga seperti RK kan belum kerja-kerja. Kalau dia kerja mungkin jauh lebih melesat lagi kan, bisa justru menandingi Anies Baswedan gitu. Jadi menurut Anda? Pak J, oleh karena itu kan ada 2 atau 3 skenario. Skenario pertama adalah kita harus lihat bahwa di DKI itu tidak ada pemenang yang bisa mencalonkan 20%. Iya, itu pegangan. Sehingga kita dengar Bang Rey dulu. Seperti apa Bang Rey perspektifnya Bang Rey? Skenario kita di dalam rangka untuk kami tangkap Pak Ridwan. Kita ke Bang Rey dulu. Iya, Bung Ridwan, diskusi kita bukan soal syarat. Diskusi kita itu adalah soal elektabilitas calon. Sejauh ini RK kelihatan masih elektabilitasnya 10%, Kaisang 5%. Kalau digabung masih 15%, itu artinya masih setengah dari perolehan suaranya Ahok. Ahok belum tentu akan nambah juga kalau dipasangkan dengan si Anu gitu. Nah itu satu. Jadi Bang Rey, jadi menurut Anda apa dong yang menjadi penyebab utamanya Golkar bisa dikatakan hampir mantap lah untuk mengusung Ridwan dan Kaisang? Apakah ada kaitannya dengan tukar-menukar kursi di kabinet nantinya? Terlalu kecil menurut saya bagi Golkar kalau cuma sekedar tukar-menukar kursi kabinet. Kan mereka udah target 6, dan 6 itu logik tanpa harus mempertukarkan Jakarta gitu loh. Karena mereka adalah orang atau partai yang paling kuat pengaruhnya di dalam pilkada, mereka di dalam pemilu, mereka menang pemilu, mereka backup Pak Prabowo sejak dari awal. Jadi kalau mereka misalnya minta 5-6 kursi, itu sangat wajar menurut saya, tanpa harus mempertukarkan Jakarta gitu loh. Nah itu satu. Dan karena kemudian bukan hanya Jakarta yang hilang, potensial hilang, Jawa Barat hilang sudah jelas kan, Jawa Timur hilang, Jawa Tengah hilang, Banten juga mungkin bisa hilang gitu. Jadi 5 daerah di Jawa strategis di Jawa itu justru bisa kehilangan disebabkan pertukaran yang seperti ini. Dan cara berpikirnya menurut saya sih sederhana. Biarlah Golkar kehilangan di Jakarta, tapi Jawa Barat gue dapat kan kira-kira gitu. Tapi kalau dianggap naikkan misalnya ke soal KIM, pertanyaan kita
oh iya apa sebegitu pentingnya bagi Golkar tim itu sehingga melepas apa yang kemungkinan menjadi masa depan mereka gitu. Apa Oke. iya mereka mempertaruhkan masa depan demi kepentingan sesaat dalam proses pilkada gitu. Nah oleh karena hitungan-hitungan ini gak masuk menurut saya, ada hitungan di luar hitungan yang rasional ini yang orang Golkar yang tahu itu yang pertama. Dan untuk menopang semua perhitungan irasional ini, menurut saya sih ada dua kemungkinan skenario. Skenario pertama adalah memborong semua partai di Jakarta, sisakan satu atau dua partai tetap ada lawan gitu kira-kira ya. Dan dengan cara kemungkinan akan menang. Sebab kalau enggak, dengan dua pasangan atau tiga pasangan, ya matematikanya ya Ridwan sama Kaisang itu ya kalah gitu loh kira-kira kan. Nah itu yang pertama. Atau yang kedua adalah menjegal yang paling kuat dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan bagaimanapun dikecualikan. Ya kalau PDI mau mendorong orang mungkin mereka akan dorong Ahok dengan siapa bergabung sama siapa. Sebab kalau RK ke Ahok kelihatan masih memiliki elektabilitas yang dekat gitu loh dibandingkan misalnya RK versus dengan Anies Baswedan. Jadi saya kira itu dua skenario-nya. Skenario pertama adalah Anies boleh jadi maju, tapi ambil semua partai di Jakarta gitu. Sisakan aja di luar satu atau dua partai yang memungkinkan. Atau yang kedua adalah dorong PDI Perjuangan untuk mendorong siapakah kandidat mereka yang penting bukan Anies gitu ya, sehingga dengan begitu akan mudah. Gimana Pak Ridwan menanggapinya Pak Ridwan? Benar tidak hitung-hitungan yang irasional dan ada dua skenario ini yang disebut Bang Rey? Bukan, jadi gini ya, kita di Golkar ini memang mungkin ya para pengamat atau partai-partai lain tidak bisa mengikuti cara berpikirnya Golkar. Bang Rey ingat ya, keputusan Munas Partai Golkar 2019 pada saat itu tinggal dua calon, saya dan Pak Erlangga. Pada waktu itu saya bilang Pak Erlangga jangan jadi calon presiden, tapi diputuskan oleh Munas calon presiden. Apa yang terjadi? Pak Erlangga tidak maju, dikasih Kaisang, dikasih Gibran. Hasilnya apa? Golkar naik 18 kursi apa 17 kursi. Tidak masuk akal kan? Nah itulah Golkar. Ya, itu masuk akal Pak Ridwan, karena elektabilitas Erlangga saat itu di bawah 5%. Jadi gimana calon wakil presiden yang namanya Kaisang, namanya Gibran tidak ada. Nah kita sekarang melihat itu karena Gibran yang masuk. Coba kalau Indonesia Maju, jadi kita tidak melihat lagi kalau bukan Gibran yang masuk saat itu, apakah Erlangga dan Golkar mau terima calon wakilnya Pak Prabowo itu bukan Erlangga? Seandainya bukan Gibran loh yang masuk. Bukan, memang kita sudah menskenario Gibrannya. Itu. Ada kita melihat ada Erick Thohir juga ada. Oke, kami tangkap artinya Golkar punya hitung-hitungan sendiri yang sudah masuk meskipun hingga saat ini menurut Bang Rey nama dari Kaisang itu belum naiklah elektabilitasnya. Nah, Bang Rey, kalau Anda melihatnya ini jadi skenario yang dugaan Anda hitung-hitungan ini apa yang menjadi penyebabnya? Apakah betul ada hitung-hitungan tukar-menukar kursi kabinet atau memang ini arahan dari Pak Jokowi? Ini maksud saya, kalaupun ada tukar-menukar kursi kabinet, itu nggak sebanding dengan pengorbanan Golkar, itu maksud saya. Sebab mereka mungkin dapat 1 tambahan kursi dari yang mereka inginkan. Kan mereka dulu saat itu mengatakan minta 6. Katakanlah mereka dapat 7 gitu ya. Tapi kan 7 juga susah. Kalau kemudian Nasdem masuk, ya PKS masuk, PKB masuk, ya susah juga bagi Golkar itu dapat 7 juga gitu kan. Sebab akan berbagi dengan partai politik yang lain. Tapi pengorbanan ini mengorbankan satu. Golkar bisa kehilangan pengaruh di Jawa Barat. Golkar bisa pengaruh di Jawa Tengah. Bisa kehilangan di Jawa Timur. Dan punya potensi kehilangan di Jakarta kalau menang. Ya, kalau nggak menang bagaimana? Dan yang terakhir itu adalah punya potensi kehilangan di Banten. Karena di Banten itu Gerindra sama Golkar yang sistem gitu ya. Ada hadapan gitu. Jadi maksud saya, oh iya apa Golkar mau menukar kemungkinan mereka hilang pengaruhnya. Baik, kami tangkap. Terakhir singkat, Pak Ridwan, kapan ini akan ada pengumuman resmi untuk mengusung Ridwan Kamil dan juga Kaisang Pangarep untuk Pilgub Jakarta?
Ya saya kira setelah 17 Agustus ya, jadi sekitar tanggal 20 ke atas, itu insya Allah Kim sudah teken semua itu. Jadi dengan nama RK, jadi RK dan untuk Jakarta, karena kita bicara Jakarta. Termasuk untuk Jawa Barat, kan Jawa Barat baru statement, belum rekomendasi, termasuk Banten, Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur sudah. Baik. Tapi Jawa Timur juga saya lihat Ya. ada perubahan apa tidak, nanti kita lihat. Baik. Pembahasannya Jawa Timur. alias Pak Ridwan, skenario ini bisa mungkin akan batal jika ada dua hal yang terjadi. Baik. Pertama, Ya. Ridwan Baik. Kamilnya sendiri mengatakan tidak mau ke Jakarta. Baik, Atau kita yang sudah kedua tangkap Bang Rey. adalah PDI dan PKS bersekutu di Jakarta untuk melawan koalisi besar ini. Gitu. Baik, Dan kita kalau lihat nanti aliran politiknya akan seperti apa dan kita tunggu pernyataan resmi dari Partai Golkar terkait dengan RK Ridwan Kamil Kaesang Pangarep maju Pilgub Jakarta. Terima kasih Pak Ridwan Hisyam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.